mau belajar sama adik Lintang Siap. yang ternyata berhasil dan juga berprestasi nggak cuma di Indonesia tapi juga di Brazil. Keren. Sudah ada reporter kita langsung, ada Mas Wisma Putra dari Reporter Tik Jabar. Selamat pagi. Kang Wisma, kumaha damang? Kumaha damang, Kang? Ya, alhamdulillah sehat. Aryo. Saya mangga Pangestu Kang, coba diajak ngobrol atuin adik Lintang benih keren banget. Oke, Detikers, saat ini pagi ini saya sudah berada di Sasana BMFA Ibun ya, di mana ini menjadi tempat berlatihnya Lintang ya, baik waktu pada kejuaraan di tahun 2024 kemarin dan kejuaraan kemarin tahun 2025 di Sao Paulo, Brazil ya. Saat ini kita mau ngobrol nih, seperti apa nih pengalaman Lintang kemarin saat bertandang ke Brazil. Pengalaman saya untuk saat bertanding ke Brazil ya itu sangat menakjubkan menurut saya karena semua yang sudah saya lakukan seperti kayak latihan, semua usaha saya ya terbayarkan lah. Terus ada berangkat tanggal berapa tuh kemarin? Kalau kalau nggak salah itu berangkat tanggal 14 Juni. Ya. Berarti berapa hari di sana? Mungkin 7-8 hari. Nah, ini kan event internasional kedua ya yang diikuti oleh Lintang dan dua-duanya medali emas. Ya, alhamdulillah. Apa sih rahasianya bisa seperti itu gitu? Untuk rahasia mungkin ya tidak ada menurut saya karena apapun yang pengen kalian capai ya lakuin dengan serius, seperti kayak saya pengen menjadi seorang juara dunia ya saya berlatih dengan keras ya, saya percaya diri buat saya itu bisa menjadi juara dunia ya, seperti itu aja. Tantangan terbesar kemarin tuh apa sebetulnya? Tantangan terbesar menurut saya ya hanya mempelajari lawan seperti apa itu, karena juga untuk postur saya juga tergolong kecil untuk kelas saya. Persiapan berapa lama? Persiapan saya awal dari tanggal 20 Januari dan berangkat saya itu tanggal 14 Juni ya, sekitar 5 bulan lebih. Pemusatan latihan di mana? Di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur di kampus UNJ. Oh, di UNJ. Ya, nah kemarin berarti yang ke Brazil tuh berapa atlet yang diboyong di sana tuh? Untuk yang ke Brazil diberangkatkan setelah seleksi sekitar 17 atlet. 17 atlet. Ya, betul. Nah, dari 17 atlet yang berhasil meraih medali berapa atlet? Sekitar 14 atlet yang dapat membanggakan Indonesia dan mendapatkan medali. Medali apa aja tuh? Emas, perunggu dan juga perak. Emasnya berapa? Untuk emas mendapatkan 2, perunggu sekitar 7 apa 8 saya lupa, dan perak sekitar 4 apa 6 saya lupa itu. 6 ya. Berarti apa bedanya, kan kalau 2024 mainnya di Indonesia ya? Iya. Bedanya dengan di Brazil kemarin apa? Sehingga Lintang masih performanya tetap seperti itu. Untuk bedanya ya menurut saya hanya berbeda tempat ya. Karena ya mau bagaimanapun ya arena saya itu di cage juga itu. Yeah. Bertanding juga di cage juga sama saja. Nah, berapa pertandingan berarti kemarin tuh sama lawannya dari negara mana aja? Untuk pertandingan saya bertanding dua kali waktu di Brazil itu. Untuk semifinal saya melawan orang Ukraina dan final saya bertemu Kazakhstan. Bedanya atlet kita sama atlet luar apa tuh? Mungkin bedanya ya ini saya bicara tentang mungkin dari masa kecil ya, seperti asupan gizi dan juga edukasi yang lainnya saya lihat itu berbeda karena dari postur tubuh dan juga lainnya genetik mereka itu lebih bagus daripada kita, seperti tulang mereka lebih besar saya lihat dan juga otot mereka lebih terlihat jadi untuk daripada atlet kita. Oke. Lintang kan postur tubuh Lintang pas waktu bertanding sama orang luar tuh beda jauh ya. Ya betul. Tapi Lintang berhasil mengalahkan mereka ya. Apa sebetulnya yang jadi kuncinya? Ya untuk postur saya kan lebih pendek ya daripada lawan saya. Jadi saya berpikir saja jika saya malah memberikan jarak kepada lawan ya mungkin saya bisa saja kalah untuk melawan lawan saya itu seperti itu ya. Tapi karena saya berpikir jadi
dalam tubuh saya pendek, jadi saya terus menekan saja pada lawan saya. Oh, menekan ya. Sampai tenaga mereka habis gitu. Iya. Terus Lintang kan ini istilahnya berasal dari wilayah timur Kabupaten Bandung gitu ya. Betul. Yang notabene ini lokasinya jauh ke pusat kota gitu. Pusat kota ya. Nah, apa sih gimana ceritanya bisa menjadi atlet nasional dan bisa sampai ke pertandingan internasional gitu? Nah, untuk Jalannya gimana tuh? Untuk jalannya ya menurut saya itu ya pasti ada pengorbanan seperti latihan, juga keringat kita yang menjadi ya, semangat kita itu. Tapi ya untuk perjalanan seperti saya dari awal 2018 itu saya latihan, saya berlatih terus sampai saya mengikuti kejuaraan kejurnas juga, tapi berbeda cabur dengan MMA. Saya waktu itu tidak terpilih untuk melakukan pelatnas dan juga tidak terpilih untuk masuk timnas cabur tersebut. Jadi saya mencoba peruntungan lain di MMA dan alhamdulillah saya udah dapat juara di kejurnas dan dapat dipanggil untuk timnas MMA. Emang sebelum MMA ini kamu ke apa? Berlatih di cabur apa tuh? Untuk sebelum MMA ini saya berlatih di cabur Sanso. Jadi saya waktu itu dari kecil sih sebenarnya saya berlatih Sanso. Jadi waktu itu ya karena saya tidak terpilih di pelatnas itu, walaupun saya juara 1 ya saya mencoba peruntungan lain. Terus yang saya tahu kan Lintang tuh suka berlatih sama ayahnya gitu. Ya, terus kemana-mana sama ayah gitu. Sementara sekarang setelah udah mendunia istilahnya kan ya, sendiri gitu ya. Bahkan pelatihnya juga bukan ayahnya gitu. Iya, bukan. Jadi ada yang apa istilahnya, ada yang membimbing lagi di sana. Iya, betul. Gimana tuh peran ayah masih berperan ketika kamu udah di internasional atau gimana? Ya untuk peran ayah itu pasti ada karena juga orang tua ya. Jadi seperti mengingatkan saya gitu hal yang harus dilakukan di pelatnas seperti kamu jangan latihan semangat atau gimana ya. Seperti itulah faktor seorang ayah ya. Berarti sangat berperan ya. Ya berperan juga buat mental saya juga. Oke. Terus kan sekarang baru naik kelas 2 SMA ya? Ya betul. Membagi waktu dengan sekolah gimana tuh antara latihan? Untuk membagi waktu ya saya sebisa mungkin di waktu luang saya habis latihan baru saya mengerjakan tugas agar tidak bertabrakan dengan jadwal latihan juga. Oke. Nah, rencana nih kalau senior nanti umur berapa masuknya? Senior itu mulai dari umur 17 tahun. Oh, 17 tahun. Iya, betul. Setelah Brazil berarti event tahun depan di mana? Event tahun depan saya kurang tahu ya, tapi untuk event tahun ini masih ada. Oh, masih yang ada. Pertama di Kazakhstan itu Asian Championship dan juga Oktober itu di Bahrain Asian Youth Championship. Rencananya katanya mau pemusatan latihan lagi setelah ini tuh. Ya betul, masih sama tempatnya. Oke. Nih, Lintang satu lagi nih. Ya. Ada nggak pesan kepada anak muda gitu di Bandung, di Jawa Barat khususnya? Ya. Seperti apa? Untuk kalian yang punya mimpi, kejarlah mimpi kalian karena kalau kalian melakukan aktivitas ataupun apa yang mau membuat mimpi kalian terwujud, tidak akan terwujud. Ya. Jadi ini pengalaman luar biasa banget ya dari Lintang. Iya, alhamdulillah dengan pertandingan Brazil. Tapi kalau untuk ke luar negeri, apakah baru atau seperti apa? Nah, untuk luar negeri saya pertama kali itu di 2023 ya, dengan event yang sama Gama, tetapi ya dengan hasil yang kurang memuaskan ya alhamdulillah saya mendapat kesempatan kedua dan berhasil mendapatkan emas. Oke, berarti dari tahun 2023 ikut event internasionalnya ya, tuh. Cuman yang emasnya tuh 2024 dan 2025 ini. Iya. Oke, seperti itu teman-teman Detikers, ternyata luar biasa ya pengorbanan Lintang, dan bisa kita informasikan juga bahwa Lintang ini berlatih itu bukan di tengah kota atau ada di pusat kabupaten ya, dan ini tuh ada di wilayah Bandung Timur, dan yang lebih saya apresiasi ini tuh wilayah ini tuh lebih dekat ke Garut ternyata teman-teman. Jadi meskipun dengan keterbatasan jarak dan waktu gitu,
untuk dia bisa sampai ke Jakarta, bahkan sampai ke pertandingan-pertandingan dunia, ya dia tetap semangat berlatih di tempat latihannya yang ada di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung ini. Terima kasih. Kang Wisnu, Kang terima Wisma. kasih. Kang kok Wisma namanya. tanya nama panjangnya siapa coba? Ada di sini. Siapa coba? Wisma Utara jadi Wisnu. Wisma Putra. Namanya kok Wisma Putra. Gila Jadi kali. dipersingkat tanda panggilan saya jadi Wisnu ya Kang. Tapi Adik Lintang, sumpah aku pribadi mau ngucapin selamat ya, Selamat. congratulations. Keren Dan banget. terima kasih, Biasa terima banget. kasih banyak. Keren banget. Karena tadi kalau Kang Wisnu juga nanya kan, urusan postur tubuh juga Ya, kan sebenarnya ya, mempengaruhi. ya, Tapi ya. dengan mereka yang setinggi-tinggi itu, sebesar-besar itu, kamu masih bisa mengalahkan mereka loh, luar biasa loh. Keren banget, Terima keren banget. kasih. Tapi aku suka banget strateginya. Adalah dibikin capek dulu gitu ya, biar musuhnya capek dulu, baru di situ saatnya kita balas dendam gitu ya, bener ya, Adik Lintang Ya, ya? betul. Lain kali kayak gitu kalau misalnya mau Mau ngapain? Coba kita tanya, Dila, Agnesia, lu mau kalau mau ngapain? mengalahkan lawan Oh. beat up. Aku dapat caranya dari Adik Lintang. Thank you banget, Bener. keren banget. Terus berprestasi, membanggakan nama Indonesia, membawa nama Jawa Barat juga ya. Ternyata walaupun tadi diceritain sama Kang Wisma juga kalau jarak itu tidak jadi soal. Emang yang mempermasalahkan jarak tuh cuman aku sama dia doang, Kang. Itu mah LDR-an, Sorry, beda lagi ceritanya. Sorry. Mudah-mudahan Adik Lintang gak LDR-an karena LDR itu capek ya. Ya. Oh, hentikan aktivitas Sorry. ini. Terima kasih Kang Wisma, terima kasih Adik Thank you Lintang. banget. Tetap semangat, oke? Mangga di payun.